Pemirsa, kita akan memasuki Habarna Panambayan. DPRD Banjarmasin menggelar musyawarah rencana pembangunan secara virtual di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin beisukan Rabu 31 Maret 2021. Musrembang secara virtual yang juga diikuti saberatan satuan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah kota Banjarmasin ini dikarenakan masih belum redanya pandemi COVID-19. DPRD Banjarmasin menggelar musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang secara virtual di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, beisukan Rabu 31 Maret 2021. Digelarnya musrembang secara virtual nang jua diikuti saberatan satuan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemko Banjarmasin ini dikarenakan masih belum redanya pandemi COVID-19. Lampu padam pun sempat mewarnai gelaran musrembang secara virtual ini. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali F. Waitakoni Prima TV usai rapat memedahkan, digelarnya musrembang secara virtual ini sama nang kaya tahun 2020 lalu. Sesuai aturan Menteri Dalam Negeri, musrembang selambat-lambatnya dilakukan hingga akhir Maret. Karena musrembang ini sangatlah penting sebagai landasan penyusunan RKPD pemerintah kota Banjarmasin untuk tahun 2022. Politisi Partai Golkar ini pun mengakui bila musrembang secara virtual ini memiliki banyak kekurangan. Selain kada maksimal jua terdapat kendala teknis, nangkai kualitas suara wan adanya mati lampu serta kendala lainnya. Bahkan ada SOPD nang belum secara detail, ujar Matnor Ali F, memaparkan rencana kerja sehingga harus ditindaklanjuti. Jadi saya akan koreksi, PUPR itu hanya menyampaikan realisasi di tahun 2021. Artinya normalisasi sungai, kemudian gimana ikan jembatan, kemudian adat apa yang sudah dilakukan, itu yang sudah disampaikan ke dalam forum musrenbang tadi. Semestinya materi itu disampaikan pada pembahasan LKPJ besok. Nah, saya tidak dengar dari PUPR menyampaikan apa sih renjanya di tahun 2022. Tidak ada tadi. Kalau Dinas Kesehatan ada. Renjanya di tahun 2022 ini ada. PUPR masih belum bisa lihat. Itu nanti akan dipertanyakan anggota saya rasa mungkin seperti itu. Saya mungkin ya kalau virtual itu kan penyampaian tidak langsung ya, tapi kalau misalnya dengan tatap muka tuh kita harus bisa koreksi langsung saya rasa. Jadi lebih nyaman mana, lebih jelas dengan pandemi ini lebih jelas yang kita langsung. Ya, karena sekarang kendala kita kan dengan virtual aja kan bermacam-macam kendala ya, teknis, IT segala macam itu. mati lampu. Ya, seperti oke. Matnor Ali F berharap meskipun musrembang dilakukan secara virtual, namun SOPD harus bisa maksimal memaparkan rencana kerjanya agar bisa sejalan dengan RPJMD wan menghasilkan RAPBD 2022 nang baik.